Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Balik lagi, kita hari ini di Obsesif. Cuma ada sesuatu yang berbeda pada Obsesif kita kali ini. Biasanya kita ngundang tamu buat kesini, tapi hari ini sebenarnya gimana ya, Mi ya? Sebenarnya biasanya kita kan ngundang tamu nih untuk datang ke sini, dan biasanya kita sudah ada tuh. Biasanya kan orang yang memang sudah keahliannya bidangnya ya. Yeah. Namun kali ini mereka yang mendatangkan diri ke sini. Jadi oke, mungkin saya menjelaskan sedikit ya. Ini kontennya sebenarnya idenya ngasal. Saya ngide. Jadi gini Tribuners, ini hari ini kita ditemani oleh 3 adik-adik kita yang sudah sempat magang di Tribun Kaltim dan kayak udah jadi bagian dari Tribun gitu ya, kayak karyawan. Iya, kayak karyawan sudah rasanya ya, saking lamanya. Ya, jadi ini ada Ahmad, ada Fatur, dan ada Iki di sini. Oke. Waduh, tangan dulu. Luar Mereka biasa. sebenarnya sedang tegang, cuma coba kita buat relax, santai. Kelihatan kok Mas muka-mukanya muka-muka kayak Dan yang lebih seru adalah ada bapaknya di sana. iya, tambah tegang nih. Oke, jadi Ahmad, Fatur, dan Iki ini adalah adik-adik kita dari SMK Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Jauh ya. Jurusan Desain Komunikasi Visual yang internship atau magang di Tribun Kaltim selama kurang lebih 6 bulan ya, kalian ya. Dari tanggal 7 Agustus sampai dengan 13 Januari 2024. Dan hari ini itu adalah hari terakhir mereka. Iya, makanya kita mau Gitu, bikin jadi kita pelepasan. ya. Jadi karena mereka itu fokusnya di tim video ya dan membantu salah satu operator andalan kita mau ngasih kenang-kenangan lah buat mereka gitu. Jadi supaya mereka, mana tahu mereka lulus kan balik lagi ke sini gitu kan kerja. Kerjanya di sini juga nanti ujung-ujungnya. Oke, kita langsung aja kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita pada hari ini. Saya harus kasih kutip ya. Narasumber kita pada hari ini gitu ya. Dan apa? Kita mau langsung nanya-nanya aja nih mereka. siapa yang mau nanya duluan ini? Maksudnya habisnya mukanya mereka bukan tegang, sumpah aku nggak tega. Aku nggak tega untuk bertanya. Oke. Ini Amido boleh deh bertanya. Oke, mungkin Ami dulu ya. Maksudnya kayak pertama kali kalian itu kan disuruh untuk magang nih pastinya. Dari sekolah pasti Iya, kan? dari sekolah. Dan kalian ngedecide untuk magang di Tribun Kaltim itu atas ide siapa sebenarnya? Siapa yang mau jawab? Oke, bismillah dulu. Siapa yang mau jawab? Saya mau jawab. Kamu aja. Sudah saya duga pasti begitu. Siapa yang mau jawab? menjawab. Oke. Ini awalnya magang di sini nggak ada niatan. Karena diajakin sama Sadikin Oke. magang di Tribun Kaltim, saya ikut. Karena anunya kan kayak sesuai jurusan gitu. Oke. Oke. Jadi aslinya kamu bingung juga ya mau Bingung. magang di mana? Iya. pakai bahasa Inggris. Oke, enggak. Sudah dimarahin jangan pakai bahasa Inggris sih. Jadi Sorry. ini kita konsepnya caur-cauran aja. Iya, caur-cauran aja. Iya. Jadi memang nggak ada gambaran begitu kalian disuruh sama sekolah untuk magang, belum tahu mau kemana gitu. Ya belum tahu. Iya. Dan untuk informasi, Iki ini ayahnya adalah salah satu wartawan senior di Tribun Kaltim. Ya memang agak ini ya. Jujur ya, saya sebagai karyawan sini, Karyawan berapa lama, Mas? karyawan ya cukup lama lah di sini ya gitu. Mereka ini nggak kayak orang magang sebenarnya, lebih kayak ya kerja gitu, Iya, benar, 6 bulan. Dan benar-benar mengikuti ritme kami di sini karyawan sebagai ya? sebagai ritmenya karyawan gitu. Dan apa ya? Jadi mereka ini sempat sebelum pertama di operator ya kalian Jadi sama operator. Mas Fahmi Rahman. Sebulan. Berapa sebulan ya? Iya, Habis itu sebulan. di lempar ke aku kan. Iya. Aku jujur aja bingung. Ternyata mereka tuh sudah jago gitu loh. Bingung mau ngajarin Ini apa ngajarin lagi? apa lagi gitu kan. Tanya Iya. bisa buat bumper? Bisa buat desain. Bisa pakai apa? Pakai apa kalian Corel, AI, Premiere Pro gitu. Edit video juga udah oke gitu kan, Photoshop juga oke. After Effects. After Effects, wis. Saya bahkan belum bisa After Effects gitu kan. Ternyata jagoan mereka gitu loh. Jadi
ya udah gitu, apa yang perlu ku ajarin lagi gitu. Jadi akhirnya mereka balik dan memang kalau di sekolah untuk broadcasting gini ada nggak? Ya, Untuk di penyiaran sekolah gitu. sih belum ada soal broadcasting kayak gitu. Broadcasting belum ada ya. Oke, berarti memang salah satu pengalaman baru lah. Kamera satu lihatnya katanya, kamera satu lihatnya. Kamera dua salah. Jangan lupa ya. Kamu lihat kamera dua. Jangan lihat. Jadi mereka ini biasanya di belakang kamera Tribuners. Sekarang kita paksa mereka untuk berada di depan kamera. Iya. Jadi kalau mereka kayak patung ya. Kalau rada tegang mohon Rada tegang dimaklumi ya, ya udah. Tribuners ya. Oke, kita kembali cerita di sekolah mereka. Jadi kalian kalau di sekolah selama kalian kelas 3 ya sekarang ya? Kelas 3. 12. Kelas 3. Kalau sekarang nyebutnya kelas 12. Iya. Saya agak bingung kalau misalnya karena angkatan saya kan masih 1 2 Kelihatan 3 ya. banget ya lamanya karena waktu zaman Ami itu sudah disebut kelas 12 loh. Beneran? Iya. Ya Allah. Kelihatan banget berarti tuanya Tribuners. Waduh. Oke, jadi kalian sudah kelas 12. Jadi dari kelas 1 apa aja sih yang udah dipelajarin kalau di sekolah ya? Dari kelas 1 itu. Kelas 1. Awal-awal sih ngedesain Corel. Corel dulu. Corel, Brosur, Corel, buat brosur. Corel aja. Terus Habis itu Poster. ada Adobe Illustrator. Adobe Illustrator, oke. Buat grafis gitu. Iya, Berarti apa yang lebih banyak dikerjain? Tuh ngedesain berarti yang lebih banyak Desain Corel sih. dalam bentuk apa informatif gitu ya, Iya, misalnya kayak informatif desain. Iya, iya. poster dan lain Poster, sebagainya. brosur. Brosur. Ngobrol yang asik dong. Mereka itu benar-benar ketakutan. Tegang banget. Mau dimaklumi ya Tribuners. Tegang ya. banget ini. Tegangnya level berapa ini ya? Pertama kali Oke. ini. Itu pertama kali nih. Sekarang aku mungkin mau nanya, kalian masuk ke desain komunikasi visual itu atas kemauan kalian sendiri atau gimana? Kalau saya atas ngikutin kakak. Oh, ikutin kakak. Jadi kakak apa? Dulu kan MM, MM? apa? multimedia. Oh, multimedia. Oke. Terus masuk ini diubah jadi desain komunikasi visual. Kurikulum baru kan. Oh. Kurikulum Merdeka. Oh, kurikulum Iya, 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 Merdeka, iya, baru iya. tahu. Jadi dirubah menjadi Desain lebih spesifik ke DKV. Iya. Iya. Dulu. Oh, kakak dulu di sekolah yang sama? Iya, di Oke. SMK 2. Oke, kalau Kalau siapa nih? amat boleh, amat. Kita yang kompak dong. Iya. Ini juga cendak Tapi ini juga baru pertama kali ya saya dan Ami ini bersatu dalam satu satu frame. Biasanya kita nggak cocok sih. Iya. Oke, ke Ahmad. Dulu tuh pas masuk milih 2 jurusan. Oke. TITL sama DKV ini. Oh, TTL itu apa? Tolong. Saya tidak paham. Teknik apa tuh? Teknik instalasi tenaga listrik. Oh, listrik. Ya, Oke. listrik. Kalau nggak salah sih artinya gitu. Salah aja ini. Kepala sekolah kalau salah tolong siswanya ini. Itu urutan pertama. Oke. Baru yang kedua desain komunikasi visual. Ya, kenapa akhirnya ke DKV? Terpilih sudah di situ ya. Apanya? Kayak kita mengajukan 2 jurusan kan yang dipilih DKV-nya. Jadi masuk Oh, DKV. gitu. Oke, kalau Iki. Iki. Kenapa memilih jurusan DKV? Karena agak tertarik soal fotografi. Fotografi oke. terus ada filmmaking, Oke. videografi. Jadi Emangnya sebelumnya pernah buat film atau foto-foto gitu? foto sih suka, Pernah. kalau video belum nyoba. Belum nyoba. Tapi di sini kan sempat nyoba nggak kemarin? Apa ya? Kemarin di waktu magang di Tribun sempat nyoba nggak? Sempat nyoba video itu. Video ya? Iya. Ya yang mana? Cuma nyoba. Gimana? Ya, tapi skillnya terpakai lah ya waktu selama di sini lah ya, dari menjadi operator, terus habis itu ngedit video juga. Iya, dan mereka sempat turun. Apa? Gimana? Iya. Ya jadi mereka ini nggak hanya ngebantu di studio dan proses taping ya video, tapi juga mereka sempat turun event langsung ke lapangan. Jadi beberapa kali Tribun Kaltim mengadakan nonton bareng debat Capres 2024 dan mereka ini jadi kayak
full crew gitu Iya ya. benar, luar biasa. Tapi ada yang lucu nih Mas. Aku Aduh, pernah aduh. dengar cerita. Jadi kalau saya sama Ami ini banyak Ami ya yang bertemu dengan. Iya, karena hampir tiap hari sebenarnya Ah. Ami, bukan hampir, iya memang tiap hari kan Bener-bener ketemu tiap hari sama ya. apa sih namanya Fatur, Iki Alvin, sama Ahmad kan. Ada momen lucu mengenai capres, di mana waktu itu kan Tribun Talken ini pernah kedatangan Ganjar ya pada saat itu ya. Dan mereka itu cukup excited pada saat itu dan mereka kelihatan kayak senang banget akhirnya bisa foto kan sama Ganjar kalau nggak salah ya. Enggak. Siapa tuh yang waktu itu senang banget foto sama Ganjar? Kalau nggak salah Fatur ya. Fatur, Fatur itu. Pendukungnya. Iya, gimana nih Fatur ceritain waktu itu kenapa? Memang ngefans atau gimana tuh? Yang dukung Ganjar. Waduh, dikasih tahu. Oke. Langsung dikasih tahu, luar biasa. Nanti habis ini dia langsung didatangin Ganjar nanti habis iya, ini. iya, Itu iya. gimana tuh Ternyata- ceritain? Kenapa? Kita sekarang ngomongnya agak serius sedikit Iya, ya. agak serius. Kenapa kamu milih Ganjar. Ganjar Pranowo? Ada pendukungnya di sini. Kenapa? Gimana itu? Karena ngikutin orang tua. Oh iya, orang tua. oke. Ya. Kirain kamu punya pandangan sendiri Iya, mungkin sendiri. gitu. Oh, berarti foto itu kamu pamerkan ke orang tua dong waktu itu? Enggak. Oh, lo gimana sih? Katanya ngikutin orang tua, tapi akhirnya dia foto sama Ganjar, Mas. Dan Iya, iya, keinginannya iya, dia terwujud. Dan waktu itu sempat Ganjar kan podcast ya di sini Iya, ya. iya, Dan iya. dia memakai sebuah bantal ya waktu itu. Terus habis itu kalau nggak salah Ahmad atau Iki ngomong, nah Sadikin. bekas Ganjar katanya kayak gitu. Pulang katanya. Nah bekas Ganjar mau pulang katanya. Astaga. Oke. Selama kalian 6 bulan di Tribun Kaltim, ada pengalaman kah atau ada sesuatu kah yang mungkin membekas gitu di benak kalian lah? Selama kalian lumayan lama loh kalian di sini gitu. Udah kayak ya orang kerja Iya, beneran kayak gitu. beneran, Cuma kayak ini kayak resign gitu, 6 bulan resign gitu. 6 bulan desain dibikin talk show luar biasa. Dibikin talk show. Gimana? Mulai dari Iki deh. deh. Selama kamu 6 bulan di Tribun Kaltim, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapatkan? Seru dan mendapat banyak ilmu di sini, terutama dari Mas Ami, Mas Wahyu. Emang aku kasih apa? Kanuragan. Dasar. Hai. Apalagi? Jangan tegak, Ki. Tarik nafas. Sama teman-teman Tribun yang lain. Gitu aja sih. Itu doang. Jawabannya template. Saya mengharap jawaban yang lebih seru sebenarnya. Jawabannya template mendapatkan pengalaman. Apalagi? Apalagi? Itu doang. Pengalaman menarik. Kalau misalnya pengalaman yang paling Menarik lah. memorable lah di kamu, paling kamu ingat, bakal mungkin akan kayak, hah? Apa? Hah? Dimarahin Mas Alwi. Biasa itu. Iya, dimarahin biasanya. Ini Dimarahin. nggak tahu ya, jadi operator kita di seberang studio ini teriak-teriak dari tadi, nggak tahu masuk apa nggak suaranya, biar aja. Iya. Oke, pengalaman menariknya gimana nih? Ya mungkin pas awal masuk udah disuruh syuting video 17-an buat Tribun. Oh iya benar banget ya. sekali. Iya benar. Jadi talent loh Jadi Mas. talent. Iya jadi talent. Yang ku ingat adalah waktu itu Ahmad dan Iki itu belakang kamera ya kalian Iya, berdua belakang ya. kamera. Yang di depan kamera adalah Fatur. Always. serius. Oh bagus bagus beneran. Ya cocok. Menjiwai gitu Ya, kayak. cocok sudah untuk didatangi Ganjar sebenarnya cocok Iya, sudah. iya, iya. Jadi mungkin Tribuners penasaran videonya yang mana, nanti saya share linknya di deskripsi. Iya, Ya. deskripsi. Nonton aja di situ ada videonya anak-anak nih. Ya. Waktu itu lama kerja. Itu ya pengalaman yang menarik Itu bagimu. pengalaman yang Itu menarik. kenapa itu waktu kamu awal syuting itu? Kelihatan seru aja Mas, soalnya bisa lihat sunset juga. Oke. Terus Emang bisa di sana nggak ada sunset? Kayaknya kan dekat pantai ya kalau di Penajam ya. enggak, Mas, saya kan tempat baru. Oke. Pengalaman baru walaupun rada shock. Shocknya kenapa? Shocknya kenapa? nih? Karena belum ada seminggu udah di briefing suruh syuting itu. Oh, dan kamu belum pernah sebelumnya? Iya, belum pernah sebelumnya. Welcome to Tribun Oke. Kaltim. Ya begitulah. Iya, begitulah. Oke, kalau Fatur, Fatur. apa yang kamu dapatkan yang mungkin sebelumnya belum kamu dapatin di sekolah mungkin, dan begitu kamu masuk ke sini kayak oh ada ini toh ternyata gitu. Dan apa yang paling memorable buat kamu di sini? Ya bisa belajar OBS ini
OBS, dasar-dasarnya oke. ya. Sama apa lagi? Apa lagi? Nggak apa, ini kita durasinya 4 jam ini. Sampai besok juga nggak apa-apa sebenarnya. Sama pengalaman ya kedatangan Ganjar ini. Oke. Ya, ini. Mungkin inilah ya, Pengalaman. pertama kali melihat pejabat publik nasional Iya, mungkin Iya. ya. iya. Dan langsung Ganjar loh, ya kan. Sama Calon jadi- presiden. Sama jadi talent itu. Oh, jadi Itu rasanya gimana kamu waktu dipilih jadi tur lari-lari bawa bendera ya? Bingung Mas, baru pertama kali jadi talent ini bingung mau lari kemana, mau gerak kemana. Enggak ada dia. mau lari kemana? Coba dikasih tahu tuh nah, dia tuh lari kemana? gerak kemana. Mau lari kemana? Itu waktu itu yang nyuruh kamu lari siapa? Mas Ami lari bawa bendera. Yang waktu itu siapa aja sih yang turun ke bawah, kan aku nggak ikut waktu itu ya. Iya. Ada siapa itu? Selain kalian bertiga sama Sami? Ada Mas Janu. Ada Bang Janu, oke. Itu aja. Itu Mas Ami, ada Berdua. bertiga. Bertiga, sama tiga. Oh, berlima doang ya waktu Iya, itu ya. berlima doang. Oke. Terus Tur apa lagi Tur? Itu ya sih Mas. Itu aja. Gitu aja. Kamu lari-lari. Jadi Oke, kamu oke, lari oke, kemana oke. tuh? Nggak hilang kan? Lari. Ya, aku yang kusuka adalah ketika video itu ku buat. Jadi waktu selesai taping, kebetulan saya yang bertanggung jawab untuk mengedit videonya. Dan itu kan dipublish ya jadi kita punya grup kantor gitu lah. Jadi jadi aku share ke grup WA all karyawan Tribun Kaltim gitu. Terus ada yang komen, ini anak SD mana? Ini anak SD mana nih? Anak Gitu. SD mana? Dibayar Salome doang kayaknya. Aku bilang, ini bukan anak magang kalau ini. Tapi memang karena, ya sorry ya, postermu memang kecil kan. Terus bajunya dia tuh cenderung suka pakai oversize kamu ya. Iya. Gitu, jadi kayak bocah beneran. Tapi aku suka actingnya dia sih. Iya, yang lari-lari bawa Iya, bendera itu ya. Maksudnya Emang. dia waktu ngambil benderanya gitu kan, terus mimik wajahnya gitu kan, dia bener-bener kayak, ya nggak tahu kamu di briefing apa sih sama Mas Ami itu. Lari-lari kamu ya. Kamu lari-lari bawa bendera. Nggak tahu lari kemana katanya. Ya tapi seenggaknya selain podcast ini, Fatur punya kenang-kenangan lain yaitu video klip itu ya. Video klip itu dan foto bareng sama Ganjar. Ya, itu kayak nanti dimasukin di folder khusus nanti. Iya, kayaknya sama folder dia. khusus nanti. Oke, kalau Ahmad sekarang. Yang paling berkesan sih kedatangan Bupati. Bupati, Iya, oke. Bupati itu. Baru yang Ganjar yang kedua. Kalau yang paling senang dapat ini ilmu tentang OBS live streaming gini. Live streaming ya? Oh, Oke, live oke. streaming. Karena kan saya juga punya channel YouTube kan. Wih, apa channel YouTube ya? Kasih tahu dong. Live Mobile Legend. Oh, Mobile Legend. Legend. Nggak apa itu. Kita game. Ah. Oh, gamers mereka. Rencana mau live streaming. Ngikutin Mas Ami gini, apa live streaming belajar mengoperasikan OBS. Tapi berarti kamu udah ngoperasikan OBS nggak sekarang di rumah? Lagi nyoba-nyoba belajar. Lagi nyoba-nyoba? Lagi belajar. Oke. Wah, Apa lagi? Itu paling berkesan itu. bisa dapat pengalaman Iya, untuk OBS ya. Yang bisa diterapkan juga nanti untuk dia kan, Iya. untuk hobinya dia. Apalagi mereka tuh memang suka suka main game juga sebenarnya, Mas. Mereka bertiga ya? Iya, kadang kalau ceritanya sudah Iya pulang sih, aku kerja. sering ngeliat mereka ngejogrok di jadi samping studio kami ini ada balkon gitu ya. Jadi mereka jejer gitu bertiga. Iya, kadang juga sudah waktunya pulang sekolah, pulang kerja. Mereka balik lagi nanti setelah maghrib untuk main game. Jadi karena mereka ini sebenarnya domisili aslinya di Penajam ya. Kalau di Penajam bagian mana sih? Saya Nipa. Nipa. Saya Penajam. Penajam. Kalau Ahmad Saya di Petung. Petung. Kebetulan paling jauh. Petung ya. Oh iya, Petung paling jauh ya, paling deket sekolah ya. SD 017. Ah. Iya, 017. Oke. Sekolah kalian tuh di sebelah mana? Di Nipa. Nipa. Oh, berarti paling dekat Iki. Iki paling dekat. Jalan kaki nyampe, Ki. Enggak, capek. Lumayan tuh olahraga ya. Nyampe. Oke, jadi di Petung, di Penajamnya, sama di Nipa-Nipah ya. Iya, nih. Kalian kalau misalnya, sorry aku tadi mau balik cerita itu dulu. Sudah ini aja. Jadi karena mereka berdomisili aslinya di Penajam Pasir Utara, mereka di sini ngekos ya? Ngontrak. Ya, kontrak sih. Ngontrak bareng satu rumah. Berlima. Berlima. Kebetulan berlima. Oh, berlima sama teman-teman yang lain. Ya, teman-teman saya itu. Yang dua itu Jurusan listrik dia. listrik, magang juga di
Balikpapan ya? Balikpapan. Oke. Kebetulan dekat sini Dan- aja. Hah? Kebetulan dekat sini aja. Oh, kebetulan dekat sini juga. Kantornya berdekatan sama Tribun Kaltim. Ya kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Dan mereka itu kadang kalau jadi mereka pulang dari kantor ini jam 5 ya, mengikuti jam official hour. Kadang tuh mereka kalau malam habis maghrib mungkin ya balik lagi ke sini gitu. Kadang katanya ngapain kalian ke sini lagi gitu kan. Numpang wifi masih. Malah main game gitu. Iya. Jadi ya apa ya? Ya mungkin akan terasa berbeda lah beberapa minggu ke depan. Benar, Karena terasa berbeda. kita biasa datang ke kantor, datang ke studio tuh ngeliat ya pasti ada kalian bertiga gitu kan. Jelas. Apalagi Terus Ami yang ini, tiap hari ketemu. apalagi Ami gitu kan. Tiap hari Nah, ketemu. itu kayak ya rasanya udah kayak beneran kayak Karyawan. ada yang kerja di sini dan resign gitu loh. Bener. Jadi kayak ada yang Merasa kehilangan banget ya. apalagi Mas Ami. Bener, apalagi Mas Operator Ami. kita akan kembali Yang kewalahan. Yang benar-benar merasa kehilangan. Iya, karena tidak ada yang membantu dia. Kapok kamu Mas Ami. Oke. Nah, dengar-dengar kan kalian sempet ya, maksudnya kayak namanya di kalian selama 6 bulan ini ya magang, dapat pengalaman baru yang pastinya juga ada pengalaman yang kurang mengenakan seperti dimarahin. Itu mungkin boleh diceritain Iya, tuh kalian. mumpung Iya, operatornya denger mumpung nih. orangnya dengar nih. Kalian gimana tuh pengalaman saat dimarahin dan Pernah dimarahin pasti kan? Iya, ya, memang dan kemarahan bagaimana itu. rasanya ketika dimarahin? Mungkin dari Ahmad dulu deh, boleh. Kalau dimarahin sih biasa aja. Oh, Tapi oke. kalau yang bikin Kesel? kesel itu Ayo. sebenarnya kita sudah tahu mau ngapain jalanin apa kan, cuma dikasih- ngejalanin OBS-nya. Lucu Tapi disuruh cepat-cepat kayak dibuat tegang. Dibuat tegang. Iya, dibuat tegang. Ya memang orang itu gitu memang. Jadi merasa tertekan jadi lupa sih. lupa sudah jadi beneran Orangnya lupa. orangnya datang. Iya. Iya, Oh, masuk kan? Masuk kan? Oke, itu tadi Ahmad. Kalau Fatur Fatur gimana? Waktu momen dimarahin. Sama ya Mas, biasa aja. Sama aja, biasa aja. Pas pertama masuk itu kan kan saya pertama masuk itu langsung nyoba OBS pertama itu. Oke, pertama kali megang OBS ya? Ya, Oke. langsung disuruh cepet-cepet gitu. Itu juga pertama kali. Ini kan di antara tiga ini kan aku yang dipilih pertama itu. Langsung Iya, iya, disuruh iya, cepat-cepat gitu. Bingung, keliru. Karena kena pressure dan jadinya Iya. tegang. Gitu. Iya, jadi panik ya. Iya. Jadi akhirnya kena marah lah akhirnya. Tapi pernah melakukan ini nggak? Maksudnya Kesalahan. kayak akhirnya ada yang miss gitu? Iya, ada yang salah. Ada yang salah gitu waktu kamu megang operator? Banyak. 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 Dalam. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya belajar. Kalau nggak pernah salah itu artinya kita nggak pernah nyoba. Iya, benar banget. Gitu memang karena saya banyak melakukan kesalahan, jadi bisa menarik sebuah pelajaran. Menarik semua pelajaran. Coba Nani lagi asik nih, jangan rese dong. Oke, kalau Iki, gimana Iki? Gimana Ki? Namanya Sodikin, cuma biar keren Iki dipanggilnya. Iki. Ya kurang lebih Cantik orangnya, ya ampun aku. ya kurang lebih sama sih Mas. Oke, Di kena under pressure gitu. under pressure. Under pressure. Lagi ngerjain sesuatu, kita udah ngerti deh. Tiba-tiba Mas Ami datang, ngelihat kita jadi kayak under pressure gitu. Oh, dia nggak bisa Iya. dilihatin. Iya, udah bisa dilihatin. Ini emang penuh tekanan. Jadi akhirnya, Iya. Jadi tapi lama-lama kebiasa nggak dengan situasi kayak gitu? Terbiasa sih. Mas. Terbiasa ya, itu mungkin gambaran kecil lah ya di dunia kerja gitu ya. Siapa tahu nanti kalian masih masuk ke dunia kerja yang sama ya, mungkin jadi kayak nanti kalau misalnya ini enaknya magang waktu sekolah ya, karena saya juga dulu waktu sekolah magang. Ami magang nggak dulu waktu sekolah? Nggak ya? Tipu kamu Mi. Iya, jadi kalau enaknya ketika sekolah itu kita magang, itu kita udah dapat sedikit gambaran lah ketika nanti kalau bisa masuk dunia kerja kayak gimana sih gitu kan. benar, Jadi ketika kita udah kerja dan merasakan itu, ya udah. Sudah pernah saya. Sudah pernah ngerasain, apalagi benar-benar langsung terjun di lapangan.
Bolos. Oke, kalian sekarang udah kelas 3 ya, atau kelas 12. Bentar lagi kalian lulus berarti tahun ini ya. Insya Allah, amin. Amin. Iya. Nah itu apa rencana kalian nanti ketika kalian udah lulus sekolah? Dari Ahmad. Lulus sekolah sih kayak fokus ke karir ini, nge-YouTube gini. Lebih fokus luar lagi lah. biasa. Dari sebelumnya ini kan lebih fokus lagi. Fokusnya langsung ke Langsung jadi YouTuber ya? Iya, langsung jadi YouTuber. Itu enaknya generasi sekarang, mereka punya banyak referensi. Om Samir masuk. Mau nanya anak sendiri mungkin? Bisa. Bebas ini, bebas. Nggak mau dia. Jadi Iki ada bapaknya di situ. Iya, tadi bapaknya baru muncul ya. Oke, tapi Oke. mau menjalani karir sebagai YouTuber setelah lulus ini? YouTuber Iya. atau gamer? Content creator. Content creator, cuma fokusnya di game ya? Di Di game, game. oke, Banyak game. luar biasa Semua ya. tentang game. Semua Wow. tentang game. Tapi memang kamu hobinya game selain Sebenarnya sih bukan game aja, kayak ada Oke. juga. Kayak mau Apa fokus ke olahraga juga ada. olahraga Kayak apa aja nih yang futsal. kamu suka? Futsal paling senang. Oke. Terus apa lagi? Olahraga futsal, badminton juga tuh. Kenapa kita badminton kalau nggak pernah ikut? Udah pernah Pernah diajak. ngajak. Ayo, ayo, sini ikut ya. Kalau bisa. diajakin dong, Mas, diajakin kalau ceritanya badminton. Emang iya kita nggak pernah ngajakin. Nggak pernah. Nggak pernah ditanya juga. Nggak pernah ditanya, Nggak pernah coba ditanya. sedih Ya Allah, banget. kamu nggak ngomong. Setelah 6 bulan aku baru tahu dia suka badminton. Udah gitu diajak lah kemarin-kemarin. Tapi bagusnya anak-anak muda itu kayak gitu sekarang Mas ya, kayak mereka tuh sudah diberikan wadah dan gampang sudah sekarang untuk menjadi sebuah konten creator, gimana skillnya aja ya kan. Ya. Waktu kita ke zaman dulu kan cukup Ya, susah ya. Pak. Tapi emang gitu. 3, 2, 1. Oke, balik lagi tadi biasa kurang prepare emang operator nih. Kayaknya nggak diganti. Iya, oke. Kita balik lagi tadi ke Ahmad. Ahmad tadi bilang dia suka badminton. Kenapa dia nggak pernah ngomong dia suka badminton? Takutnya dikira asik sendiri. Iya, asik sendiri. Oh, enggak lah, itu jadi salah satu bagian yang Iya. apa ya supaya kamu juga Bisa, dikenal enggak, gitu. iya. Soalnya kamu kalau ikut badminton pokoknya belum pas kamu nggak ikut badminton sama Tribun Kaltim kalau gigimu nggak copot satu. Hey, jangan dibicarakan itu. Saya pernah kena smash di mulut, gigi saya patah. Iya, dia pernah kena smash. Dan Oke, kita lupakan gigi saya. Balik lagi ke Ahmad. Ahmad tadi apa lagi Mat? Hobimu Mat? Selain ngegame, olahraga tadi ada futsal, ada badminton. Itu aja sih kalau olahraga. Olahraga itu aja. Futsal Jadi sama memang badminton. hobimu ada di olahraga dan games ya. Ya games. Tapi kalau nge-games gimana tuh? Maksudnya suka apa ya? Kan games dan sekolah itu kadang jadi sesuatu yang berbenturan gitu kan. Nge-game terus kamu, Ya. belajar. Itu di rumah gimana? Kalau Iki aku udah tahu. ngatur waktu. Bapaknya cerita soalnya. Gimana? Ngatur waktu. Misalnya kalau membuat video tuh jam-jam 11. Jadi Oh. orang udah pada tidur. Saya ke atas sendiri. Gitu. Oh Kasih gitu. tahu kamu. Nanti ditonton sama Maya. Ketahuan Ini, sekali. ini ya jam malam ya. Iya, jam-jam Tapi malam nggak sih. kesiangan gitu sekolah. Kebiasaan bangun subuh kan sudah. Oh iya, Oh, alhamdulillah luar mereka biasa. taat sholat subuh. Luar biasa. Luar biasa. Oke, jadi kalian sekolah tuh jam 7.30 paling telat. 7.30 paling telat. Hah? Boleh masuk jam 7.30? Mungkin sudah upacara keluar Senin tuh. Oh gitu. Sudah telat. 7.15 sih kalau hari Oh, Senin. tuh. 7.15. Oh, apa ya bahasanya loncengnya untuk masuk kelas itu 7.30, tapi kalau datang mungkin 7.15 gitu ya. 7.15. Iya. Oh Oke, gitu. oke. Wah, Kurang luar lebih lah ya. biasa. Iya, kurang lebih. Kita jam 7 dulu ya. Enggak, aku jam 7 pas. Ya, sama jam Jam 7 7 pas nih. Teng Jadi udah. kita jam 6.45 lah itu udah di sekolah. Iya, kalau sekolah. Oke, kembali ke mereka. Sekarang ke Fatur. Fatur. Kalau Nanti ketika kamu lulus sekolah, kamu mau ngapain? cari kerja sih mas. Langsung kerja? Iya. Ya, wow. Oke. Di bidang apa? Kesini? Tunggu lamaran. Langsung melamar ke sini kan? Tunggu lamaranmu langsung. Senang Mas Ami. Mas Ami datang. Langsung senang. Langsung kayak Fatur. Udah Ini ini tuh langsung. nggak usah ini nggak usah diwawancara. Jadi Patur, di antara 3 ini, Hah? ada yang dapat privilege 1. Siapa itu? Patur. Kenapa begitu? Patur.
kalau yang satu kan mau sekolah, yang dua mau sekolah katanya Mas Martin. Yang satu nggak kerja Mas. Kamu langsung sih? Iya Mas. Sudah langsung ayo. Sip. Ditunggu. Iya, kamu sudah nggak usah sibuk-sibuk cari kerjaan. Tinggal Teman-temanmu yang lain yang kerja, kita kerja di mana? Saya sudah tahu mau kemana. Privilege. Tinggal nyebrang. Iya, oke. Tapi memang niat untuk bekerja Tapi setelah nggak ada niatan lanjut kuliah gitu atau gimana? jadi YouTuber. Nggak ada. Nggak ada. Oke, Nggak nggak masalah sih, nggak ada masalah. Kalau memang pengennya fokusnya Passionnya mau ke situ langsung kerja ya, juga kenapa enggak? Oke juga gitu loh. Iya, semuanya kan tergantung pilihan masing-masing ya. Betul. Iya, benar. Terus apa lagi? Hobimu apa sih, Tur, sebenarnya? Badminton. Tuh kan, Mas. Iya. Mas. Kita main aja nanti sore. Gimana? Ada jam 6. Nggak boleh sih. Malam juga boleh nih. Nggak? Malam juga boleh. Oh iya, kita kan main malam. Iya, Kita nanti nyusul aja ke Wonorejo di bawah, nanti masih ada orang-orang di situ. Kalau mau nyusul. Suka main badminton berarti? Iya, setiap pulang itu hari Minggu main terus. Oh, kan? Kayaknya nanti ke depannya kalau ada anak magang ke sini kita tanya deh, hobimu apa? Iya, hobimu apa? Jadi ada entertainnya. Iya, Jadi nggak cuma sibuk di kantor, tapi ada ya kita refreshing gitu, olahraga dan ketawa-ketawa bareng. Kerja. Kerja. Oke. Oke, kalau Iki, habis lulus sekolah mungkin saya akan kuliah di jurusan berpikir untuk di jurusan teknik informatika IT. Agak nyebrang sedikit Iya, ya. gitu memang. Kenapa malah ke IT? Kayaknya menarik. Tertarik akan terutama soal web development. Luar biasa. Pengen jadi web. Oh, Bapak setuju nggak? Setuju ya. Setuju aja ya. Kalau Bapak ngebebasin Bebas ya untuk aja. pilihannya apa? Iyalah. Kalau Om Samir ngelarang-larang, Nggak ada aneh kayak gitu. juga ya. Iya, ada juga. Oke, pengen kuliah dan sudah ada terpikir nggak mau Kuliah di mana? Iya, kampusnya. Ada dua pilihan sih, ada di Unmul sama di Unhas, Unhas Makassar. itu di Makassar ya? Oke. Oke. Kenapa memilih dua universitas itu? Karena ada teknik informatikanya, IT. Kan banyak juga yang ada informatika yang lain. Ya, kebetulan Unmul sama Rinda kan, jadi mungkin dekat. Oke, Kalau ada jauh lebih apa-apa dekat, bisa oke. dekat lah. Hmm. Kalau di Makassar, karena kampung di Sulawesi Selatan, Oke. jadi bisa kalau libur semester bisa pulang ke kampung. Oh, gitu. pulang kampungnya Iya, lebih dekat. iya, dekat. Ya, tapi pulang ke Penajam ya jauh. Jauh. Cuma bisa pulang kalau ada liburan doang. Oke, mungkin Ami ada yang mau tanya nggak? Iya, aku mungkin mau nanya, kalian kan kerja di media kayak gini nih. Magang. Magang, kerja. salah. Tuh Iya, kan? Memang udah kayak anak kerja mereka. Magang. Nah, dari semua nih yang kalian alami selama magang di media, khususnya di Tribun Kaltim pada saat ini, kalian memandang media itu seperti apa? Maksudnya kayak dunia media atau dunia jurnalistik lah. Kalau kalian sudah ngelihat dan paham tentang dunia jurnalistik, menurut kalian itu seperti apa pandangan kalian? Jujur aja. Jujur aja, udah, nggak apa-apa. Misal mungkin dari tengah dulu deh langsung, daripada dari Ya. ujung-ujung degang betul mukanya mereka dari Fator. Menurutmu tentang kerja di dunia media seperti ini, khususnya Tribun Kaltim, menurutmu kayak gimana? Ya, salah satunya mungkin penuh dengan tekanan ya, pastinya penuh dengan tekanan. Tapi dari kamu apa? Apakah asik kah bagimu? Atau ternyata enggak deh, aku nggak akan menginjakan kaki di dunia seperti ini lagi. Referensi nanti dia milih. Dia dikasih referensi jawaban nanti dia milih. Oh iya. Kalau dibilang Gimana? asik. Heeh. Tapi- apa ya? Yang bener, Tur. Iya. Asik. Kalau dibilang asik Mas. Ini didengerin Mas Ami aja kan. Iya. Biar diterima aja nanti. Daripada nanti aku ngelamar di tes lagi Iya, ya Mas Ami. daripada nanti ngelamar dari terima. Oke, terus gimana? Ya apa ya? Ya suka. Kaku nggak sih menurutmu di sini budayanya? Iya kaku sih. Ah, kaku ya? Masa sih kaku sih? Iya. Ada yang lebih kaku loh. Iya. Ngerasa kaku atau tapi selama kamu magang di Tribun ini, kamu ngerasa kayak semacam benar-benar ngerasain dunia kerja atau kamu ngerasa kayak ya magang-magang aja Mainan gitu. aja gitu. Iya, mainan aja gitu tuh gimana? Mainan aja cuma dimarahin sama Sami. Magang aja Mas. Oke, Magang aja. mungkin karena
beberapa beberapa habit mungkin kalian kan memang belum terlibat ya. Kayak misalnya meeting atau briefing dan yang lain sebagainya kan kalian nggak banyak terlibat gitu, hanya beberapa hal teknis aja. Jadi ya itu tadi kenapa aku bilang ya ini gambaran kecil lah dunia kerja gitu. Nanti ketika kalian benar masuk dan terjun ke dunia kerja, ada hal-hal lain sih nanti yang bakal kalian dapatin juga gitu di dunia kerja. Dan misalnya kalian mau compare gitu dengan perusahaan lain gitu atau yang sama atau yang berbeda gitu, nanti bakalan kerasa gitu. Iya. Kalian pikir kenapa saya bisa lama di sini? Terjebak. Bukan karena asik, enggak, terjebak aja. Terjebak aja. Ya ketagihan aja Ya kelamaan. karena cicilan banyak aja sih kan. Curhat. Astagfirullah. Iya. Nah, kalau Ahmad gimana? Memandang dunia media itu seperti apa? Harus disiplin sih, kayak punya tanggung jawab besar gitu. Bus. Rasanya ngerasain tuh kayak punya tanggung jawab besar, kayak penulisan judul, takutnya salah. Soalnya Oke. yang nonton kan publik kan, takut Iya, salah-salah. Benar. Iya, jadi penulisan judul kalau misalkan salah Takut ini ya, takut apa yang kamu sampaikan itu nggak nyampe nggak ke nyampe atau netizen bahkan gitu ya. membuat sebuah Beda pandangan. Ya. Ya, atau malah menyesatkan. Iya, malah menyesatkan. Tapi akhirnya belajar soal itu Ya, ya. soalnya belajar. Belajar soal bagaimana memilih judul yang baik dan benar ya kan. Alhamdulillah. Ya, clickbait Alhamdulillah. dan clickbait. Tuh. Mentornya datang lagi nih. Ini udah berapa panjang durasinya Bapak? Jadi nggak sia-sia kan dimarahin Mas Ami. Benar-benar gak sia-sia. Informasi ini 37 menit sudah ya. Oh, Iya, oke. oke. Kita Masuk pi. sampai habis maghrib lah ya. Mas Upi mungkin boleh masuk setelah ini ya. Ya, habis ini. Nah, Iya. kalau Iki gimana Ki? Gambaran dunia jurnalistik ini. Nah, kebetulan karena Bapak sendiri seorang jurnalis. Ya. Nah, jadi saya udah bisa melihat lah kalau Ya, kamu juga ngurusin Iya, channel sendiri kan? kalau pada saat tahun-tahun Bapak di mana dia nyari berita, Iya. itu mungkin buat apa ya? Kayak udah kebiasa Iya, mungkin udah ya? kebiasa, udah kayak pagi jalan, pulang sore. Oh, nggak malam gitu pulang? Enggak, Oh, nggak. jarang. Oh. Gitu. Terus berubah lagi kerjaan jadi editor. Iya, betul. Jadi editor sekarang. Awal-awal kan dia masih pulang pergi tuh ke kantor, pulang malam. Itu sampai diomelin mama tuh. Gak usah diceritain ya gitu. Rumah. Katanya emang itu adalah gambaran dunia media ya, dunia jurnalis. Jadi kadang ya kerja itu kayak, jadi gini, aku mungkin sedikit cerita. Beberapa temenku itu karena suka nanya gitu, kerja di media itu gimana sih gitu. Salah satu hal yang aku sebut adalah kalau kamu nggak passion dan nggak minat sama sekali dengan jurnalistik atau media, sebaiknya jangan. Iya, Bang. Karena itu sangat menyatu dengan kehidupanmu. Belum masuk pi saya. Kita bisa melihat operator kita ya kan. Iya. Yang mau berikan mau jangan nanti sebelum mau Bangun memberikan itu udah monitor di depan mukanya. Nah, jadi gitu, kerja di media itu jadi kayak bagian dari kehidupan sehari-hari Kehidupan lah. sehari, Jadi ya saya bisa mengerti kalau misalnya pulang malam. Kok bisa mengerti kan saya juga. pulang malam Ya, sering. jadi datang pagi, pulang malam, tapi saya datangnya siang. Ya, Karena begitu saya lah. kerjanya sampai tengah malam. Iya benar. Tapi Ya, ya yang dimaksud dari Mas Wahyu adalah kalau mau terjun ke dunia jurnalistik, apalagi dunia media harus diawali dengan passion terlebih Passion dahulu. dan minat dulu. Iya, passion dan minat dulu. Karena kalau susah di passion dan apalagi minat juga masih sedikit, pasti kalau yang ada kalian malah jadi tertekan dan ngerasa kayak kerjaan itu sebuah tuntutan aja. Iya, jadi kayak tekanan. Iya, kayak tuntutan hingga akhirnya setengah-setengah mengerjakan gitu. Jadi ya seperti itulah. Oke. gambaran. Sebelum kita mau masuk sesi mentor ya, jadi nanti akan ada senior-senior dari Tribun Kaltim yang bakal memberikan kesan pesan mereka kepada adik-adik kita ini. Benar. Sekarang saya mau nanya ke kalian, dari 1 sampai 10, berapa nilai kalian selama kalian magang di sini buat Tribun Kaltim? Dari siapa dulu? Dari Ahmad. Ahmad. Dari 1 sampai 10, Satu berapa sampai nilai kalian? Iya. Hah? 1 sampai 10 ya? 1 sampai 10? 8. 8, oke. Lumayan lah. Tapi yang benar, 8. Jangan Nggak karena mau didengar tiga ini. gitu. Nggak mau 3. Oke, 8. Kalau Fatur? 7. 1 sampai 10? 7. 7. Kenapa 7? Ya Bentar.
tengah-tengah. Tengah-tengah. Ada sukanya, ada juga Apa yang kamu nggak suka? Ayo kamu tanyain. yang nggak suka itu. Tertekan. Ya itu ada. Memang Mas Ami. Kau 7 dari 10 ya. Ya masih Oke lah ya, masih dibilang masih menikmati. Oke, kalau Iki berapa Iki? Wah, ini kedengaran Bapak. 7,5. Ya kita bisa melihat Tribuners siapa yang paling menikmati magang di Tribun Kaltim ya. 7,5. Oke, mana nih mentor-mentornya nih? Oke, mungkin boleh mentor-mentor untuk datang ke sini ya. Mas Ami. Mas Ami sebagai mentor paling Ah, ini utama. Masuk. Ini Saya duduk di sini. mejanya di Oh, di sini ya. Pak, tolong mejanya Pak. Apinya mic kamu. Siapa ini Mega? Siapa? Ini Mega Ami. mic Ami. Boleh. Oke, Mas Ami, akhirnya muncul juga di depan layar ya. Jadi selama ini adalah Bapak yang Banyak dosanya. yang paling yang banyak mengarahkan ya dari belakang kamera. ya, Ini hari ini dia spesial muncul di depan kamera dan memberikan kesan dan pesan selama 6 bulan kurang lebih bermain dan bekerja bersama teman-teman kita dari SMK Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Oke, silakan. Oke. Terima kasih penilaiannya pasukan. Jadi ini 3 anak ini adalah kalau kami sebut banyak sebutannya ya. Satu kru bocil. Dan yang paling terbaru ada dewasa loh, iya. udah KTP semua kan? Udah. Oh, Tapi masih belum 20 tahun toh. udah kebalik, Pak. belum. Udah bisa mimpi. Menurut undang-undang belum. Habis itu Mimpi maksudnya bercita-cita gitu. kedua mereka ini julukan terakhirnya adalah Alvin and the Chipmunk. Ya. Karena kalau kita tonton dulu, mungkin pernah nonton Alvin and the Chipmunk? Tahu. Versi Chipmunk kan. pertamanya. Ini ya Popeye versi itu. mereka kalau begitu inilah mereka. Oke. Tahu emang orang ini. Oke, Ya lanjut. mungkin kalau misalnya kegalakan saya mungkin itu Apa, dilihat tanda sayang. bukan tanda sayang, tapi apa ya? Memang pengen marah-marah aja. Demi kebaikan kalian. Ah, masa Ya. sih? Dan kebaikan Tribun Kaltim sebenarnya. Gitu, karena yang kalian jalankan kan bukan sesuatu yang bisa diedit ya. Gitu. Bukan Ya, editable. karena ya itu karena sesuatu yang live ya. Ya, jadi yang sesuatu kalau yang ada langsung resiko, dan itu tidak bisa diulang gitu. Betul. Jadi kenapa di tim harus live? teliti dan hati-hati Mas Ami ya. Jadi kalau di tim live itu benar-benar pressure-nya itu lebih dari tim yang lain gitu. Karena kita itu titik kesalahannya itu sekitar 99,9%. Kalau itu terjadi bahaya banget gitu kan. Jadi ya apa ya, Mas Ami masuk kalau langsung tegang suasana. ya mungkin itulah gambaran kalau kalian berada di sebuah tim yang Menyenangkan. krusial ya, tim krusial, Yang bahasa tim menyenangkan. krusial dan banyak ketegangan-ketegangan di dalamnya, Ya, ini banyak timnya emosi-emosi. krusial ya? Krusial. Iya, krusial, siap terus pokoknya gitu. Gitu. Yuk jangan kamu potong-potong, kepanjangan nanti. Gak saya. apa-apa biar jadi kan aku mau buat 4 jam. Itu. Jadi teman-teman semoga amarahnya Mas Ami, marah-marahnya Mas Ami di sini selama membimbing kalian itu bisa membuat kalian lebih teliti lagi, lebih memahami apa arti namanya kita bekerja, ada rasa tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan dan sebuah produk itu ya. Karena kalau kalian mungkin sekarang masih namanya magang ya, ya. Tapi di balik magangnya kalian ada sebuah produk bernama besar yang itu ada tanggung jawab hukumnya. Seperti itu. Mungkin nggak apa-apa kalau kalian sekarang belum memahami. Nanti suatu saat kalau kalian memang akhirnya masuk di dunia kerja yang betul, Pasti akan mengerti. itu terus kalau pesannya Mas Ami seperti yang Mas Ami sampaikan kemarin, tinggalkan semua yang jelek di sini, bawa pulang sesuatu yang bagus ke sana. Oke, jangan malu-maluin kalian 6 bulan di sini. Kalau silaturahmi tetap terbuka
Kalau mau pintu main-main Tribun lagi Kaltim kesini nggak ya apa-apa. silahkan gitu. Jadi apa ya? Yang bisa kami berikan cuman pengetahuan dan pengalaman. Karena itu lebih mahal dari gaji apapun. Sama cemilan. Terima kasih Mas Oki. Oke, mungkin itu aja. Habis ini mungkin bapaknya yang itu pelatihnya. Ya. Ini mau dimasukin kah? Nggak usah nih, nggak usah. Mas Upi ya, habis ini langsung ya. Oke aja. Oke. Saya serahkan dulu ke Oke, itu dia pesan dari Mas Ami. Boleh tepuk tangan dulu. Biasa. Mana nih Mas Upi nih? Pemimpin redaksi tercinta kita. Iya, luar biasa. Yang akan memberikan kesan dan pesan kepada teman-teman kita. Dan itulah masukan dari Mas Ami ya. Ya itu juga. Jadi kalau ada yang baik, silahkan diambil. Kalau ada yang Buruk, jelek, tolong dimaafkan. dimaafkan dan dibuang. Dimaafkan dan jangan. Nggak apa-apa sih, diingat juga nggak apa-apa. Karena itu bisa jadi pelajaran juga. Iya. Oke. Mas Upi. Oke, biasa Mas Upi. Mana kameranya? Ini Kameranya. Mas Upi mau di mana nih? Ini sudah, ini live ini. Masukin. Enggak, Oh. taping. Oke, gimana? Di Oke. belakang. Mereka sambil merangkul boleh. Oke, ini ada pemimpin redaksi Tribun Kaltim yang keren banget. Boleh tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang kita akan mendengar kesan dan pesan dari Mas Upi mengenai 3 teman-teman kita ini yang sudah magang kurang lebih 6 bulan di Tribun Kaltim ya, teman-teman. Silakan Mas Upi. Jangan terlalu formal. No. Saya ini sebenarnya tidak punya kesannya. Yang pertama justru mau tanya sebenarnya perasaan. Iya. Mereka ini kan selama ini ada di belakang kamera. Betul. Nah, sekarang di depan kamera. Kayak kayu. Iya, makanya. Jadi pertanyaan saya, ini siapa lupa saya? Ini Ahmad. Amat. Ini Fatur. Fatur. Ini Iki. Iki. Urut deh. Amat tegang mana di depan kamera sama di belakang kamera? Tegang depan kamera. Berarti lebih sulit saya kan? Betul kan? Benar sekali. Jadi lebih sulit yang di depan kamera kan? Nah, itu. Kau. sama Mas. Depan kamera. Ki. Depan kamera, Mas. Oh, ternyata ada pekerjaan yang kelihatannya tidak berat, ternyata lebih berat dilakukan ya. Itu ya. Ya, oke lah. Artinya sebenarnya saya thank you Mas Wahyu, Mbak Ami memberikan experience yang lengkap kepada teman-teman kita ini. Jadi mereka selama ini di belakang kamera memberikan support yang luar biasa pada seluruh podcast kita selama 6 bulan terakhir. Saya mesti sampaikan terima kasih, apresiasi luar biasa untuk mereka bertiga. Dan hari ini lengkap. Di penghujung pengabdian mereka disuruh ngerasain di depan kamera, ternyata lebih pusing. Jadi teman-teman yang di belakang kamera itu lebih ringan kan? Bener kan? Tapi sebenarnya tugasnya Mas Upi itu lebih berat karena beliau di depan dan di belakang. Nah, itu lah. Oke, saya berharap teman-teman nanti meskipun basicnya ada di belakang kamera, suatu ketika setelah lulus SMA kalian mesti di depan kamera. Amin. Oke? Amin. Nah, sukses untuk teman-teman bertiga. Sampaikan ini kepada teman-teman di sekolah. Kalau misalnya ada yang kepengen punya experience yang sama, silakan kalau mau bergabung ke Tribun Kaltim, kita buka seluas-luasnya. Dan apalagi mereka bertiga memberikan effort luar biasa dan kita sangat terbantu. Betul sekali. Plus mereka juga mendapatkan sesuatu yang pasti lebih daripada yang mereka berikan. Artinya saya yakin apa yang mereka dapat capek-capek ini tentu lebih banyak daripada yang mereka berikan. Betul. Ya, harus yakin. Dan besok di depan kamera ada yang jadi wali kota, Amin. ada yang jadi bupati. Thank you semuanya. Sukses ya. Thank you. Atas testimoninya. Oke, ada lagi yang mau ngasih? Ini Atlet badminton. ini atlet kita, manajer video yang akan menyerahkan kenang-kenangan buat teman-teman kita. Silahkan. Oke, siapa yang mau menyerahkan kenang-kenangan? Mentornya aja deh, mentornya aja. Mentornya aja, silakan. Dibuka, boleh. Atau tidak berita panitia nih. Oke, Mau ngapain? nggak tahu nih mau ngapain. Kamu udah diundang?
Kamu nggak diajak tahu. Oke, jadi itu tadi ngobrol-ngobrol kita. Sebenarnya sih banyak hal yang bisa kita obrolin ya dari mereka. Dan saya sebenarnya tadi pengen nanya beberapa hal, cuma mengingat durasi kita tidak mungkin sampai 4 jam di sini. Ya, Bisa keinginan ini Mas kamera ya. Wahyu. Keinginan Mas Enggak sih, Wahyu tidak kameranya sih terwujud. tahan. Operatornya nggak tahan. Dan ini kita mau ngasih kenang-kenangan yang nggak terlalu mahal lah ya, cuma Sangat ini berarti. adalah karyaku ya, jadi tolong diterima. Saya menyerahkan Bapak. Oh ya, silakan. Ini diserahkan langsung oleh mentor mereka. Ini pertama saya memberikan satu haknya mereka. Ya. Ahmad Firdaus, tolong diterima. Muhammad Sadikin Samir, tolong haknya diterima. Dan terakhir Fatur. Yeay, Fatur. Dan ini Hak adalah keduanya, itu nanti disertai di dalam laporan lo ya. Ya, Mas. Saya bikin dulu. Sadikin dulu. Bikin dulu. Oke. Itu aku yang buat tuh, Ki. Fatur. Ahmad Firdaus. Nah, ini nanti Dan diterima. tolong ini kami selaku dari tim Tribun Kaltim Udah kelihatan. memberikan apresiasi kepada sekolah karena sudah mengirimkan 3 orang terbaik. Yes, luar biasa. Kita dong yang pegang. Iya. Oke. Luar biasa. Sip. Kasih ya. Terima kasih banyak, terima kasih Ahmad, terima kasih Fatur, terima kasih Iki udah banyak membantu di sini. Udah apa ya? Menjadi bagian dari Tribun Kaltim selama kurang lebih 6 bulan. Saya pribadi dan tim selain mengucapkan terima kasih juga minta maaf sebesar-besarnya kalau mungkin ada yang kurang, ada yang salah atau dari tingkah laku kami yang mungkin tidak berkenan buat kalian. Sama seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Ami, kalau ada yang baik disimpan dan disebarkan, kalau ada yang buruk cukup sampai di kalian aja, oke? Oke, Tribuners, itu aja ngobrol-ngobrol kita bersama teman-teman kita pada hari ini. Ini memang anak-anak yang sangat luar biasa dan kita doakan semoga mereka bisa sukses ke depannya. Amin. Bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Sukses dan berguna bagi keluarga, bagi teman-teman terdekat, bagi lingkungan dan bagi negara. Amin. Amin. Intinya kalian the best, kalian yang terbaik. Oke. Akhir kata saya Wahyu dan rekan saya. Sama Ami. Oke, kita undur diri dulu, sampai jumpa di ini obsesif ya. Ini obsesif ya Tribuners. Ini obsesif yang paling caur ya. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, ini BTS-nya ya. Sekarang kita akan saksikan mereka membereskan studio. Jadi tadi mereka sebelum typing ini mereka disuruh nyeting sendiri ya sama mentornya. Jadi sekarang mereka akan membereskan sendiri. Ini memang anak-anak yang sangat mandiri. Luar biasa mandiri. Oke, terima kasih. Dadah.